Puji Tuhan, di kesempatan yang indah ini pada minggu yang pertama di bulan Juli ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan atau mendengarkan pesan-pesan Tuhan bagi kita semua agar supaya kita tetap dikuatkan di dalam kasih-Nya. Namun sebelumnya itu kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan karena kebaikan Tuhan itu sangat ajaib dan luar biasa dalam setiap keadaan kami. Tuhan, kami datang kepada Engkau untuk memuliakan Tuhan, meninggikan kebesaran nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau setia dan taat dan mendengar akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, jemaat GPKD Eklesia yang saya kasih di dalam Tuhan, dan para pendengar renungan firman Tuhan ini, saya akan melanjutkan khotbah renungan firman Tuhan yang berbicara tentang Roh Kudus mengubah sifat manusia. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, di hari-hari ini kita memang sangat-sangat membutuhkan bantuan atau pertolongan dari Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Karena apa yang kita lihat, kita dengar hari-hari ini cukup menakutkan bagi kita manusia. Tapi saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, sebuah janji yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya dan setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan adalah janji yang luar biasa, mampu menolong, mengubah keadaan yang mungkin kita hadapi hari-hari ini. Begitu sulit, begitu susah, tapi ada penolong bagi kita. Dalam kitab Yohanes pasalnya yang 14 ayat 16 dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, ini adalah satu perkataan Tuhan Yesus bahwa ketika Dia belum naik ke surga, Dia menyampaikan firman Tuhan ini supaya orang percaya atau manusia tidak akan pernah lepas daripada genggaman tangan Tuhan. Ada yang siap menolong, ada yang siap untuk memberikan kekuatan dalam kehidupan setiap manusia yang mau dan tetap pada percaya akan kuasa Tuhan. Ayat ini mengatakan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu. Jadi Roh Kudus ini yang diminta oleh Tuhan Yesus kepada Bapa itu untuk kita manusia. Untuk apa Roh Kudus ada dan tinggal serta dengan kita? Banyak karya dan pekerjaan Roh Kudus yang akan kita alami, kita rasakan kalau kita berpegang kepada kuasa Roh Kudus. Karena dikatakan Roh Kudus ini adalah seorang penolong. Dia mampu mengubah keadaan, situasi yang sangat berat. Dia mampu mengubah keadaan situasi yang mungkin kita tidak mampu hadapi. Tapi ketika ada Roh Kudus, ada kuasa Roh Kudus ada dalam diri kita, maka Roh Kudus inilah yang akan memberikan jalan keluar dan mengatasi semua persoalan kita. Dan dikatakan supaya Ia menyertai kamu. Ini kata-kata menyertai kita. Dengan kata lain, kemanapun kita berada, kemanapun kita pergi, Dia ada serta dengan kita. Tapi dengan catatan adalah kita harus percaya bahwa Roh Kudus yang diturunkan Yesus, Bapa di surga kepada kita, adalah Roh Kudus penolong bagi kita.
Penolong berarti seseorang yang dipanggil untuk berjalan bersama-sama dengan kita dan mempunyai pengertian yang besar, yang mempunyai kekuatan yang besar dalam kehidupan kita. Seorang pribadi yang benar-benar mengerti keadaan kita. Dia menuntun kita, dia membimbing kita, dia memberikan penghiburan kepada kita, dia memberikan kekuatan kepada kita, dan menasehati kita. Hari-hari ini perlu saudara yang kasih di dalam Tuhan. Kita membutuhkan pertolongan. Kita membutuhkan kekuatan. Kita membutuhkan penyegaran dalam iman kita. Kenapa? Banyak hari-hari ini orang mulai lemah. Banyak hari-hari ini orang mulai lesu. Banyak orang hari-hari ini mulai tidak percaya lagi akan Tuhan. Kenapa? Karena tekanan berat dialami oleh orang itu. Karena begitu berat persoalan yang dia hadapi. Dan dia saat ini mungkin lari kepada kekuatan-kekuatan dunia. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari tetap fokus, tetap pandang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang membawa kita kepada jalan keluar yang mungkin kita tidak dapat pikirkan. Tapi di dalam Tuhan Yesus ada sebuah kebenaran yang lurus, sebuah kebenaran yang ajaib, sebuah kebenaran yang sungguh luar biasa. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Roh Kudus yang diminta oleh Yesus kepada Bapa dan sudah diturunkan kepada kita, itu adalah roh kebenaran, saudara. Dengan kata lain, roh yang membenarkan, akan membenarkan kita. Dalam Yohanes pasal 16 ayat 13 dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Roh Kudus ini adalah roh kebenaran. Dia memberitahu kepada kita hal-hal yang benar, bukan hal-hal yang salah. Dunia, kita lihat hari-hari ini sedang menggalakkan perkara-perkara yang tidak benar. Sedang menyampaikan perkara-perkara yang tidak benar. Banyak orang percaya apa yang dikatakan oleh dunia saat ini. Sehingga banyak orang mulai beralih. Imannya mulai dialihkan kepada perkara-perkara dunia. Bahkan orang bukan hanya sampai di sana, tapi mereka mencari kekuatan-kekuatan lain. Mencari dukun, mencari berhala, mencari kekuatan-kekuatan yang dibenci oleh Tuhan. Mencari kekuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, saya mau katakan, mari datang dan kembali kepada kebenaran Allah yang akan membawa kita kepada kepastian. Tuhan tidak pernah mengingkar janjinya. Tuhan selalu ada serta dengan kita. Dikatakan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, saudara. Kebenaran yang dari Allah tidak sama seperti kebenaran yang ada di dalam dunia ini. Di dunia ini terkadang dibolak-balik. Salah jadi benar, benar jadi salah. Tapi Tuhan sekali benar, tetap benar. Tidak ada yang salah. Apapun rencana Tuhan dalam kehidupan kita, apapun rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, itu semua benar. Dia merancangkan kekekalan bagi kita. Dia merancangkan berkat bagi kita. Dia merancangkan kesehatan bagi kita. Dia merancangkan perlindungan bagi kita. Ini yang harus kita utamakan, Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini harus kita pegang erat di dalam Tuhan. Karena janji Tuhan itu benar adanya. Dalam Efesus pasal 1 ayat 17 dan 18 dikatakan, dan
meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, ini dalam kitab Efesus pasal yang ke-1 ayat 17 sampai 18 ini katakan Tuhan memberikan kepada kita hikmat dan wahyu. Hikmat menghadapi apa yang kita sedang hadapi. Perkataan-perkataan firman Tuhan akan berikan kepada kita untuk mencegah hidup kita jauh dari Tuhan. Perkataan-perkataan benar yang diberikan oleh Tuhan untuk supaya kita tidak terjerumus kepada keadaan dan situasi saat-saat ini. Dan dikatakan dia akan memberikan hati kita diterangi. Dia memberikan terang dalam hati kita. Dia akan memberikan harapan dalam hati kita. Sebab itu jangan beralih. Mari tetap pandang kepada Kristus, kepada Roh Kudus sebagai pengubah kehidupan kita dari kegagalan menuju kepada kesuksesan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita harus tunduk. Kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita harus menyerah di bawah tangan kuasa Roh Kudus. Karena dia lebih kuat dari segala-galanya yang ada di dalam dunia ini. Kekuatan yang di dunia ini tidak dapat menandingi kekuatan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan kekuatan Allah, tidak ada orang di dunia ini menandingi. Karena kekuatan Roh Kudus adalah kekuatan Allah sendiri. Jika dia bekerja dalam kehidupan kita, dia bekerja dengan sungguh, dia bekerja dengan baik, dia bekerja memberikan jaminan kepada kita, asalkan kita berpegang kepada perintah-perintahnya. Roma pasal 8 ayat 14 sampai ayat 16 dikatakan, semua orang yang dipimpin Roh Kudus, Roh Allah, adalah anak-anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh Kudus yang akan memeteraikan kita sebagai orang percaya menjadi anak-anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan Allah. Semua orang yang dipimpin Roh Kudus adalah anak-anak Allah. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara tidak dipimpin oleh Roh Kudus, berarti kita dikatakan tidak sebagai anak Allah. Karena seorang anak Allah, dia harus dipimpin oleh Roh Kudus, dia harus dituntun oleh Roh Kudus, dan orang itu harus taat kepada pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Jadi kalau kita melawan, kalau kita tidak sungguh-sungguh, kalau kita tidak berbakti, kalau tidak beribadah, kalau kita tidak melakukan yang benar, berarti kita bukan anak Allah. Dan Roh Kudus tidak akan memimpin orang-orang yang tidak benar. Karena Roh Kudus adalah penolong. Roh Kudus mengubah cara berpikir kita. Roh Kudus akan mengubah keinginan-keinginan daging kita. Dan Roh Kudus juga akan memberikan buah roh dalam kehidupan kita. Roma pasal 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Kalau kita menurut keinginan daging, keinginan roh manusia, kita akan mati. Tapi kalau kita menurut keinginan roh, di bawah tuntunan Roh Kudus, dikatakan kita akan mengalami kehidupan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, berbicara kehidupan itu banyak. Sehat, kita kuat, kita diberkati Tuhan, kita dijaga oleh Tuhan.
rumah tangga kita bahagia, pekerjaan kita ada, bisnis kita diberikan keuntungan oleh Tuhan. Itu berbicara hidup. Dengan kata lain, berarti Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Karena apa? Karena Dia memberikan kehidupan dalam kehidupan kita. Kita tahu bersama, dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23, ada buah roh di situ. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu adalah buah roh yang harus kita munculkan, lahirkan dari dalam diri kita. Karena kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah umat Tuhan yang setia kepada Tuhan. Saya percaya Roh Kudus yang kita sembah, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita adalah Roh Kudus yang kuat, akan membela saudara. Jika saudara dalam kesulitan, kesusahan, mari berdoa, sampaikan kepada Roh Kudus. Roh Kudus, tolong saya. Berikan kebebasan, berikan kekuatan, berikan kemampuan, berikan semangat dalam menjalani hidup ini. Memang tidak sedikit tantangan persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Tapi percayalah, ketika kita berpegang kepada kuasa Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan menghibur kita, menguatkan kita kemanapun kita pergi dan berada. Puji Tuhan, sampai di sana kebenaran firman Tuhan yang saya dapat sampaikan. Biarlah firman Tuhan ini juga boleh menguatkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kebaikan Tuhan, sehingga kami boleh ada dan kami boleh menikmati waktu-waktu dan hari-hari ini Tuhan. Sekalipun badai, situasi keadaan di tengah-tengah dunia tak menentu hari-hari ini Tuhan. Banyak orang rasa takut, banyak orang gelisah, bahkan banyak orang yang mengalami tekanan, bahkan orang juga mengalami sakit penyakit karena situasi hari-hari ini Tuhan. Tuhan, kami mengangkat tangan kami kepadamu, berdoa buat seluruh sidang jemaatmu, berkatilah mereka Tuhan, jaga lindungi pelihara mereka dari semua mara bahaya, rintangan, sakit penyakit Tuhan. Peliharalah mereka, biar damai sejahtera tetap tinggal dalam pribadi, dalam rumah tangga mereka Tuhan. Karena kami percaya Roh Kudus yang Tuhan kirim buat kami adalah Roh Kudus penolong bagi kehidupan kami Tuhan. Jika ada dalam masalah, dalam nama Yesus Tuhan berikan jalan keluar. Jika dalam keadaan lemah, bimbang, khawatir, begitu banyak dalam kehidupan umat-umatmu Tuhan, berikan kekuatan kepada mereka, berikan jalan keluar Tuhan. Apapun yang mereka doakan, harapkan bagi kehidupan mereka dalam usaha dan pekerjaan mereka Tuhan, rumah tangga, Tuhan campur tangan di dalamnya dan berikan jalan keluar dan berikan keuntungan terus dalam kehidupan usaha dan pekerjaan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan tidak pernah terlambat dan akan selalu menolong setiap orang yang berseru dan berserah kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa situasi keadaan dunia saat ini, khususnya Indonesia yang begitu dilanda dengan musibah, penyakit virus Tuhan, COVID-19 Tuhan, kami percaya Tuhan akan menjaga, melindungi kami, menolong kami Tuhan. Dan juga akan melenyapkan penyakit ini, melenyapkan virus ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada tangan Tuhan menolong kami, menjaga dan memelihara kami. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, dan apapun yang mereka sudah persembahkan, dalam keuangan mereka, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, semua Tuhan, Engkau tilik dari tempat yang maha tinggi. Engkau terima persembahan mereka Tuhan. Biarlah mereka lakukan itu dengan benar dan sungguh di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Perlindungan, penjagaan, pemeliharaan Tuhan pasti terjadi kepada setiap orang yang berserah, bertekun, mencari Tuhan, dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Semua program pelayanan kami ke depan Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Biar Tuhan sendiri campur tangan dan bela kami, dan berikan jalan keluar dari semua program yang kami kerjakan Tuhan, supaya pelayanan pekerjaan Tuhan yang kami kerjakan boleh berkembang sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga, terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.